Halo guys, kembali lagi di podcast kita, Seibol. Perkenalkan, nama aku Cecilia Ivanka, merupakan host kedua yang ada di Seibol guys. Jadi host yang pertama yaitu bernama Jong Siulin, dan host yang kedua adalah aku sendiri. Jadi jangan kaget ya kalau misalnya hostnya ganti-ganti, tapi jangan bosen juga ya guys. Oke, halo guys. Pada tahun 2006 lahirnya seorang anak laki-laki dan dia melewati masa-masa remaja yang sangat mungkin bisa dibilang kelam, terang, dan akhirnya dia bersekolah di sekolah Setia Bakti dan akhirnya menuju titik di mana dia sudah duduk di sini sekarang. Halo, perkenalkan nama saya Kaisar Banu dari SMA Setia Bakti dan salam kenal. Bagaimana nih teman-teman kabarnya? Setelah 2 minggu podcast pertama kita dirilis. Menarik bukan? Kalau menarik jangan lupa like, komen ya. Nanti biar kita banyak-banyak upload konten-konten yang menarik lainnya. Sesuai tema kita pada hari ini nih guys, kenakalan atau serba-serbi kenakalan remaja. Benar ya Kak? Betul Kaisar? sekali. Oke. Nah, kita kan anak SMA ataupun anak SMK nih, pasti banyak dong mengeksplor hal-hal baru, melakukan hal-hal baru. Jadi kita bakal bahas satu-satu ya di sini ya. Sip. Oke. Nah, Koko tuh pernah ngelakuin apa aja sih waktu SMA, kayak kenakalan-kenakalannya gitu? Kalau untuk SMA buat kenakalan remaja ini belum tahu ya ini bisa dikatakan sebagai kenakalan remaja atau bukan, karena kebanyakan yang mungkin remaja-remaja tahu atau masyarakat banyak tahu itu kenakalan remaja itu selalu digolongkan kayak merokok, mabuk-mabukan ataupun seks bebas. Tapi selama Koko ada di SMA itu ketiga hal ini belum pernah Koko coba atau Koko lakuin. Mungkin kenakalan remaja yang pernah Koko lakuin itu mungkin bisa dibilang nyolong duit mamah mungkin ya. Bener ya? Ingat banget waktu kelas 10 awal SMA Setia Bakti itu gara-gara mau banget main sama teman-teman, akhirnya ada duit 10.000 di tas mama lagi nganggur ya. Coba Koko diam-diam kayak ngambil tanpa ketahuan mama gitu. Terus pas sudah pulang main, mama nanya ini 10.000 mama mana, dan Koko pun nggak ngasih tahu. Terus pura-pura nggak tahu, itu mungkin bisa dibilang kenakalan remaja lah ya. Wah, nanti kita tandain ya. Woi, Mama Jokesa nanti bilang ya, nih anaknya ngambil 10.000-nya nih. Jangan lupa ditandain anaknya. Bangga banget ya. Aman, udah aman. Jangan, tapi diganti kan duitnya? Belum. Nggak diganti ya? Belum. Ada, tapi udah jujur. Belum juga. Belum juga, oke. Luar biasa Cesar ini ya. Terus kayak kan Cesar nih udah ngambil duit mama. Itu merupakan ibaratnya kenakalan terkecil ya. Terus kalau kenakalan terbesarnya bisa apa? Atau belum pernah? Untuk kenakalan terbesar sih untungnya atau syukurnya belum pernah sampai sekarang. Syukurlah ya. Soalnya gimana ya? Kenakalan remaja ini banyak orang bilang kayak kalau misalnya remaja-remaja sekarang ngakuin kenakalan ini bisa dibilang kayak aduh gue keren banget loh udah ngakuin ngerokok lah, mabuk-mabukan lah. Tapi di samping itu juga mungkin Koko beruntung juga ada di lingkungan yang memang ngerti ini bagaimana sih baik buruknya, dan Koko bisa menetralisir oh ini baiknya lebih baik gak boleh melakukan hal-hal ini loh. Terus juga Koko tahu gimana resikonya kalau udah kayak ngelakuin rokok lah, mabuk-mabukan ataupun seks bebas. Dan bisa dibilang kenakalan terbesar itu ya nggak ada, dan hanya kenakalan-kenakalan yang bisa dibilang wajar atau mungkin banyak remaja-remaja bilang juga itu ya itu emang bukan kenakalan remaja lah, tapi cuma kayak iseng-isengan doang itu sih. Jadi syukur lah ya belum pernah melakukan hal yang terparah gitu ya Iya. kan. Oke. Nih kan udah ngambil duit mama, otomatis dapat hukuman atau pernah nggak dapat hukuman dari duit mama itu? Sebelum awal SMA itu juga pernah ngambil juga 5.000 rupiah karena ya balik lagi juga pengen jajan kan. Iya benar. Terus ketahuan dan akhirnya ya cuman marah. Ya gimana sih marahnya mama sama anak, ditegur lah, terus juga kayak misalnya Nasehatin lah ya. nasihatin gimana. Takutnya kalau misalkan nggak dimarahin, Koko ini nanti kedepannya malah sedikit terus malah jadinya banyak yang ambil gitu sih. Bagus lah ya, berarti mamanya ini amat sangat mendidik dengan baik ya. Ya, syukur. Kita berterima kasih kepada mama papanya Cesar setelah mendidiknya dengan baik. Oke, nih aku mau nanya nih Mas Cesar, kalau misalnya kenakalan remaja tuh bisa dibilang mencari jati diri nggak sih? Disclaimer ini opini Koko ya. Oh ya boleh. Kenakalan remaja bisa dikatakan mencari jati diri itu benar, tapi apa? Dengan cara yang menyimpang. Karena kan kita tahu kenakalan remaja ini adalah sesuatu hal yang menyimpang dari
kayak aturan lah atau bisa dibilang norma-norma yang ada di masyarakat biasanya. Kalau menurut aku sendiri, kenakalan remaja ini memang pada akhirnya remaja yang melakukan ini pada akhirnya akan menemukan jati dirinya. Karena apa? Masa remaja ini pasti menemukan suatu hal yang membuat dia nyaman di dalam lingkungannya. Seperti contohnya kayak, aduh gue pusing nih, tapi pusingnya gue masa cuma diem aja nggak nyaman, terus ada kayak lingkungan temennya, nih cobain nih rokok, cobain nih alkohol, nih biasanya buat orang-orang dewasa buat ngilangin stres lah. Dia coba, oh ini enak nih, terus dia bilang wah kayaknya jati diri gue di rokok deh, terus gue kayaknya keren banget. Itu bisa dibilang oke, jati diri dia memang di rokok, tapi apakah itu jati diri yang permanen? Karena ada beberapa remaja yang wah gue kayaknya perokok hebat nih, kedepannya bakal rokok terus. Tapi di satu fase pasti ada penyakit yang nantinya akan memaksa dia untuk berhenti. Contohnya aja mungkin bisa dibilang bapakku itu dulu memang perokok, dan ada satu waktu di mana dia itu akhirnya batuk selama 1 tahun full. 1 tahun itu ada 365 hari, dan di mana 365 hari itu bapakku batuk-batuk terus, yang notabene itu batuk-batuknya sampai pernah batuk keluar darah. Dan akhirnya di mana fase itu memaksakan papaku akhirnya berhenti untuk merokok. Dan papaku pernah bilang bahwa nggak selamanya merokok itu keren. Dan ada anak bilang juga, buat apa hidup tapi mati gaya gitu. Karena dia mengira bahwa rokok ini adalah gaya hidup dan alkohol adalah gaya hidup. Dan cara menyangkalnya dia pernah bilang kalau untuk apa gue hidup di dunia ini tanpa adanya gaya gitu. Iya benar ya, benar. Gitu sih. Apalagi banyak ya yang kayak banyak anak-anak nakal aja tuh pada bergaya tapi nggak sesuai gitu sama ekonomi hidup mereka. Betul sekali. Apalagi kayak maksa-maksa orang tua, misalnya nih kayak ada orang teman-teman pakai HP iPhone ya, di Indonesia kan HP iPhone sendiri dibilang kayak wah udah orang kaya nih gitu kan, padahal kan kita nggak tahu ekonomi sebenarnya kayak gimana, kayak jadinya terbawa maksa orang tua buat beli iPhone dan beli lain-lainnya ya kan. Betul sekali. Ya pasti papanya tersiksa banget ya. Iya. Selama 1 tahun batuk tanpa itu, aduh. Kita aja yang biasanya kalau sakit batuk seminggu ya udah kayak angkat tangan, aku mau sembuh gitu kan. Iya. Aduh, nggak kebayang bapaknya hebat sih bisa bertahan ya. Iya. Oke. Terus Cesa pernah nyaksiin langsung nggak sih kayak misalnya kenakalannya kayak gimana? Kalau untuk nyaksiin langsung sih pernah, dan mungkin bisa dibilang waktu itu kenakalannya berupa ada tawuran, ada pun juga mabuk-mabukan. Yang paling diingat sampai sekarang sih mungkin tawuran ya, dan itu posisinya ada di Jakarta Timur. Itu waktu Koko masih kelas 11 SMA. Itu waktu itu emang rutinnya Koko itu ke Jakarta buat ke rumah Koko. Dan ingat banget di tengah jalan itu ada kayak ya tawuran, pasti notabene dengan 2 kelompok remaja sekolah ya, yang paling kayak dibilang rival lah. Dan rencana Koko tuh posisinya di tengah-tengah. Jadi misalkan nih ini sekolah A, ini sekolah B, tapi Koko di tengah-tengah di mobil. Dan itu posisinya benar-benar mencekam waktu itu, kayak wah takut dia apa-apa ini. Nah itu kayak membuat Koko mikir, buat apa sih, apa gunanya gitu loh. Dan emang keren. Gimana kerennya? Kayak contohnya lu menang tapi lu ngebunuh orang tuh keren. Bukannya itu jadi pusing gitu loh. Dulu kayak jadinya kepikiran selama hidup tuh kayak aduh masa remaja gue udah ngebunuh orang nih, tersiksa gitu. Iya. Ya kayak ada dirasa hantuinya ya kan, kayak selalu terbayang-bayang lah sama kejadian itu. Bener. Terus yang kedua juga apa faedah yang didapat, apa manfaatnya gitu. Apa nantinya kalau lu menang lu bakal dikenal sama orang? Iya oke, dikenal, tapi dengan apa? Dengan catatan sampah masyarakat. Kan sekarang banyak masyarakat yang bisa dibilang mencantumkan nama-nama tawuran itu sebagai sampah masyarakat. Hanya sampah masyarakatnya yang cuman bisanya ribut doang lah, cuma bisa bawa senjata doang lah, gaya-gayaan di jalan. Tapi ya kalau udah ditangkap itu sifat bocahnya keluar. Iya, benar-benar. Kayak awalnya sok-sokan nih, sok-sok belaga dewasa ya kan. Nanti kalau udah kena hukuman, udah kena ditangkap polisi, udah ada ampun gitu kan. Oh iya benar-benar. Wah berarti saat itu Cesa benar-benar
panik ya. Iya, panik. Apalagi satu keluarga di mobil nih. Iya. Aduh, gak terbayang deh. Untung gak kenapa-napa ya. Iya, syukurnya nggak kenapa. Ya, buat Tuhan melindungi, oke? Oke, lalu gimana nih? Kan Cesar udah cerita nih tadi. Terus kayak pernah gak sih kayak yang Cesar paling tahu kenakalan paling parah itu apa? Kalau untuk kenakalan paling parah itu ya untuk sekarang aku mungkin bisa dikatakan dua kategori sih. Yang pertama itu pastinya ada seks bebas dan yang kedua itu ada narkoba. Untuk peringkat pertama aku itu pasti taruh yang di seks bebas. Kenapa? Seks bebas ini benar-benar bisa dibilang apa ya, benar-benar mempengaruhi segala aspek kehidupan yang kita punya gitu. Nggak cuma ke diri kita doang, tapi ke yang lain pasti kena. Karena apa? Yang pertama, oke, individu tidak kena. Dan yang kedua, ya pasangan kita yang kena pastinya. Tapi kan nggak cuma dua manusia ini loh, nggak cuma kita dan pasangan kita, tapi ada keluarga kita. Bukan keluarga ini doang, keluarga besar kita pun kena. Lalu keluarga besar pasangan pun pasti kena. Dan itu pasti akan sedikit jadi momok besar buat cara masyarakat memandang kita nantinya. Dan pasti karena kejadian kita ini, atau mungkin contohnya aku lah sama pasanganku akhirnya kena seks bebas, pasti masyarakat itu apa ya, perspektifnya langsung berubah. Waduh, nanti lu remaja pacaran, nanti lu bakal kena seks bebas tuh kayak gini. Nah, jadinya apa ya, orang tua zaman sekarang tuh pasti nantinya malah takut gitu, anak-anaknya malah pacaran sembarangan lah, atau nanti malah kena, aduh nanti kena kasus kayak yang sebelah lu, ya, kokoh gitu maksudnya. Gitu. Gitu Jadinya sih. orang tua lebih was-was lagi ya. Oh, oke, bisa dimengerti sih, kayak apalagi perkembangan zaman tuh makin cepat ya. Betul banget. Jadi kayak kita harus lebih hati-hati untuk kedepannya, karena kan gak ada yang tahu masa depan kayak gimana ya. Betul. Nih, cara untuk meminimalisir biar kita nggak terjerumus atau termasuk dalam dunia itu tuh gimana ya? Oke, cara meminimalisir itu mungkin bisa dibilang mungkin bisa dimulai dari orang tua ya. Dan mungkin setiap orang tua itu pasti memiliki cara yang berbeda-beda pastinya, setiap anak. Yang pertama mungkin kalau misalnya Koko mungkin memposisikan sebagai orang tua mungkin ya. Mungkin Koko akan, nggak mungkin pasti Koko lakuin kan, melakukan pendekatan lebih kepada anak dan mengetahui apa sih yang diminati dan dibakati oleh seorang anak gitu. Apa yang membuat dia nyaman, apa yang membuat dia bahagia, dan apa yang membuat dia terus semangat buat menjalani hidupnya. Karena jika kau sering dengar ya, banyak orang tua yang selalu menentang apa sih yang anak inginkan, apa yang sih yang anak mau gitu. Karena menurut orang tuanya, ya gue yang tahu dia dari kecil, gue yang udah ngelahirin dia, gue yang udah bentuk dia, jadi ya gue tahu apa yang bagus buat anak gue. Itu salah, karena ya gue pernah dengar ada kalimat, ya anakmu bukan milikmu gitu loh. Bener. Jadi bukan mentang-mentang misalkan bapak atau mama emang udah ngebesarin anak, tapi bukan berarti ya semua yang ada di aspek kehidupan anak ini ya dipegang oleh orang tua. Karena anak ini pun dilahirkan karena memang ada tujuan dan maksud di dunia ini. Jadi orang tua pun harus tahu, aduh anak gue ternyata sukanya gini, nah, didukung, jangan sampai ditentang. Dan aduh kamu ini, aduh kayak itu sih prospeknya nggak ada lah, apa sih ngapain. Kayak misalkan mungkin kalau misalnya di remaja-remaja kita di SMA atau di SMK mungkin jurusan kali ya. Dan apalagi di SMK jurusannya banyak kan, TKP, MM, dan apa. Misalkan anaknya mau, aduh kayaknya aku minatnya di AK deh pak, ngapain MM aja, prospeknya lebih loh, MM lebih ke komputer, ngedit keren, ngapain TKP atau ngapain AK gitu, cuma hitung-hitung doang. Tapi anaknya ya sukanya AK gitu loh. Nah itu yang membuat kayak, aduh orang tua gue gak merhatiin gue. Terus akhirnya karena hal itu anak pun mencari sesuatu yang membuat dirinya nyaman, tapi ya tadi melenceng, yang akhirnya masuk dan terjerumus ke dalam kenakalan remaja. Dan selain memperdekat hubungan juga ada apa ya, selalu ini sih, selalu apa ya, kalau misalkan ini bisa dibilang
apa ya? Bisa dibilang Ini selalu ya. berhubungan yang apa? Selalu berhubungan sama yang ke satu tadi sih. Kan tadi kan yang pertama itu adalah menjalin hubungan baik. Iya benar. Lalu yang kedua itu selalu apa ya? Mendukung, mensupport pastinya apapun keputusan anak. Dan misalkan anak ini sudah melakukan kenakalan remaja dan orang tuanya pun tahu gitu. Jangan pernah sesekali atau jangan pernah langsung kasih hukuman yang sangat berat. Contohnya kayak ngerokok. Udah ketahuan nih ngerokok 1 batang gitu, ketahuan oleh orang tuanya. Lalu hukumannya langsung sangat berat. Contohnya kayak digebukin lah, disiksa istilahnya kan. Lalu kayak dipaksa, 20 rokok dimasukin gitu Oh, kan, iya, kan bener. gak mungkin kan. Nah, gimana sih supaya minimalisirnya itu lebih efektif? Karena kan kalau misalkan kayak gitu hukumannya nantinya malah anaknya bisa dibilang lebih ngotot lagi buat ngelakuin itu loh. Apa-apa gue gak terima. Nah, jadi gimana caranya? Ini disclaimer, ini mulut pokok karena kan aku belum ngerasain juga jadi orang tua ya. Dan walaupun nanti pokok jadi orang tua pun bakal coba ngelakuin hal ini kepada anak pokok. Hukumannya mungkin yang pertama itu mungkin secara omongan dulu. Coba selalu balik lagi ke poin pertama. Coba tanyakan mengapa kamu itu melakukan hal seperti ini. Apa yang membuat atau apa faktor yang membuat kamu seperti ini? Tanya dulu, tanya apa faktornya, tanya kenapa kamu melakukan ini dan apa yang bisa papa lakukan atau mama lakukan buat supaya kamu ini berhenti loh buat ngelakuin hal merokok ini atau hal mabuk-mabukan ini. Nah, ketika anak sudah mulai nyaman dengan apa ya perkataan orang tua ataupun orang tua sudah membuka hatinya buat mendengarkan curahan dia, selalu dengarkan dengan baik dan pikirkan solusi yang memang nantinya bekerja efektif buat seorang anak untuk berhenti melakukan hal-hal tersebut. Nah, ketika hal nyaman tersebut sudah sampai ke anak, pasti anak pun juga terbuka kepada orang tua dan akhirnya orang tua pun tahu, oh ternyata kamu melakukan hal ini karena ini. Nah, karena faktornya sudah tahu, akhirnya orang tua pun bisa mencari solusi yang baik buat mencegah anaknya terjerumus ke kenakalan remaja yang lebih parah lagi. Jadi bisa dibilang peran orang tua itu sangat penting ya? Sangat penting saya karena bisa dibilang apa ya? Karena orang-orang bilang, aduh mendingan lu ke psikiater deh, mendingan lu ke psikolog deh. Nih teman mama atau teman aku pinter, mungkin bisa baca, ngapa-ngapain enggak. Itu kok nggak setuju karena apa? Baik lagi orang tua itu number one. Apapun pasti akarnya di orang tua. Kalau orang tuanya gagal, ya gimana mau ke yang lain? Oke, mungkin adalah ke teman-teman yang bisa di-handle, tapi ya apakah banyak persennya temennya itu bisa mendukung supaya mencegah kenakalan remaja ini terus terjadi? Karena kan kenakalan remaja ini terus terjadi, ya faktornya dari temen gitu loh. Jadi ya orang tua yang pasti jadi poin pertama dan paling penting sih menurut aku. Berarti perlu ya nih teman-teman selalu menjaga komunikasi sama orang tua. Kayak bisa dibilang lah kamu punya kelah kesah apa gitu. Terus nanti kayak kamu punya masalah apa. Terus juga nanti kalau misalnya kayak kamu butuh bantuan, ngomong aja sama bapak kamu bisa lebih terbuka, oke? Nah, jadi jangan dilupain ya teman-teman. Nah, oke nih. Cesar, kenakalan remaja tuh bisa muncul di umur berapa sih? Oke. Kenakalan remaja bisa muncul di umur berapa ya? Kita tahu dulu umur remaja itu dimulai dari umur berapa sih? Menurut kamu umur remaja itu dimulai dari umur berapa? Kalau aku ya mulai masuk SMA, SMK kali ya. Oke. Kalau Koko itu memetakan ada 3 masa remaja. Kapan aja itu? Mungkin yang untuk remaja akhir Koko lupa ya. Kalau untuk remaja awal itu kita dimulai dari umur 12 sampai 21 dan itu bisa dibilang sebagai early masa remaja dan bisa dibilang kenakalan remaja ini bisa dilakukan mungkin mulai sejak sekitaran 12 sampai 15 bisa dilakukan karena anak SD pun sekarang yang kita sering lihat di media sosial juga ada yang ngerokok lah, ya kan? Ada yang Juga pacaran berlebihan ada ya. yang bebas pun SD pun juga kena. Jadi
sekarang mau ditanya seperti itu pun kita juga tidak tahu, karena ya faktanya anak di bawah umur 12 yang notabene umur 12 ini sudah remaja, dan sebelum itu belum bisa dikatakan sebagai remaja pun sudah melakukan kenakalan remaja. Jadi ya mau ditanya seperti itu pun ya kita hanya bisa menjawab bahwa kenapa kenakalan remaja ini bisa dilakukan di umur bawah ya tidak tertentu. Ya bisa, jadi kita bisa jawab kalau kenakalan remaja ini bisa dilakukan ketika kita sudah mengenal banyak orang, ketika kita sudah mengenal banyak teman, dan itulah yang membuat akhirnya kenakalan remaja ini terjadi. Jadi kayak kita lebih berhati-hati aja lah ya. Sekali. Gila, berarti amat zaman sekarang ini perkembangannya luas. Jadi kayak kita lebih harus jaga diri kita sendiri gitu, jaga teman-teman kita gitu. Oke. Bisa dipahami sih kenapa kayak banyak yang terjerumus oleh kenakalan remaja ya dari hari ini gitu ya kan. Nih, kan kalau tadi Koko ada nyebutin nih kayak merokok gitu kan. Terus aku mau nambahin nih, kalau misalnya kayak merokok, tidak ngerjain PR, bolos sekolah, itu tuh masuk kenakalan apa? Kalau masuk ke jenis kenakalannya ya nggak ada, kalau menurut sih ya nggak ada kenakalan remaja, dan orang-orang bilang ya kalau kenakalan remaja ini bakal legal kalau kita lakuin ya udah setelah remaja gitu. Jadi kita udah melewati masa remaja ya, hal-hal tadi udah nggak bisa dibilang kenakalan remaja kan, kayak kita hitungannya udah bilang dewasa gitu loh. Dan menurut Koko ya nggak ada jenis-jenis lain sih, dan cuma digolongkan sebagai kenakalan remaja tadi hal-hal tadi kayak merokok, mabuk-mabukan atau seks bebas. Bisa dipahami. Nih tadi kan Koko ada cerita nih mengenai papa Koko ya kan, yang baru sadar kalau itu. Nah kalau misalnya kita udah terjerumus sama pergaulan bebas ataupun kita terjerumus sama kenakalan lainnya, itu kita bisa sadarnya itu berarti kita setelah kemudian lampau lama-lama, atau kita bisa sadar dengan cepat? Baik lagi, tergantung orangnya. Kapan sih kita sadar bahwa yang kita lakukan ini adalah kenakalan remaja atau bukan? Yang tadi Koko bilang, dan mungkin sempat Koko flashback lagi, cara apakah kenakalan remaja ini bisa dikatakan sebagai mencari jati diri? Dan mungkin bisa berkaitan dengan pertanyaan ini karena apa? Jika dia sudah tahu dan sadar bahwa yang dilakukan adalah kenakalan remaja, pastinya dia akan berhenti. Tapi jika dia tujuannya untuk mencari jati diri, itu dia mungkin belum sadar, dalam arti gini, dia masih melakukan hal-hal tersebut dengan rasa yang nyaman. Jadinya dia ini masih belum sadar, oh ini baik atau buruk sih. Jadi dia selalu berpikir, ya yang gue lakuin ini wajar kok buat nyari jati diri, ini gue enak kok, kalau pusing-pusing ya ngerokok lah, mabuk-mabukan lah. Jadi ya dia punya rasa nyaman untuk melakukan hal itu dan belum sadar, oh yang gue lakuin ini baik atau buruk gak sih? Yang gue lakuin ini bagus gak sih buat kayak tubuh gue, atau buat gue ke depannya, buat otak gue, buat jasmani gue, buat kebugaran badan gue gitu loh. Dan kalau untuk ngomong apakah sadar bisa dalam jangka waktu yang lama atau sebentar, jawabannya adalah tergantung manusianya. Apakah manusianya atau remajanya cepat untuk berpikir bahwa apa yang dia lakukan itu baik atau buruk? Apakah dia berpikir bahwa yang gua lakuin ini wajar loh, ini gua atau nyaman loh ngelakuin ini, gitu sih. Ya bisa dipahami sih mengenai hal-hal gitu ya. Jadi kayak berarti kita perlu milih teman dengan hati-hati. Pastinya. Gitu. Orang tua komunikasinya harus kuat ya kan. Terus ada nggak solusi kayak misalnya yang udah terjerat, terus mereka tuh harus gimana gitu? Kalau tadi kan kamu sempat bilang kalau mungkin memilih teman itu harus kayak waspada, atau bisa dibilang milih-milih lah. Iya. Kalau menurut aku sih kita berteman dengan siapapun boleh, semuanya pun boleh. Mau berteman sama narapidana pun boleh, ataupun bandar narkoba pun boleh gitu loh. Tapi satu yang harus dikutip atau yang satu harus digarisbawahi, batasi dan pahami apa yang nggak boleh diikuti.
Jadi misalnya kita ini berteman tapi secara visual dan fisik gitu, secara batin. Tapi kalau untuk perlakuan kita beda-beda, kita sendiri-sendiri. Kayak kamu misalkan nih, kamu ngelakuin satu hal kenakalan remaja lah. Nah, koko nggak perlu ngikutin karena apa? Mentang-mentang koko teman kamu ya koko harus ngikutin kamu, enggak. Tapi kita hanya sebatas teman loh. Dan teman pun juga ada fase untuk mengkritik. Ini kamu nggak boleh loh kayak gini nggak baik loh. Tapi kebanyakan masyarakat Indonesia itu masih belum bisa ngebedain sih mengkritik dan menghujat. Iya, gitu. Niatnya baik untuk mengkritik, tapi malah nyampainya itu malah menghujat gitu. Jadi misalnya perspektif yang tadinya kita mau omongin supaya dia terjerumus ke hal yang lebih baik, malah ini apa sih lu? Siapa sih lu ngatur-ngatur? Nah, kalau misalkan kita bisa olah kalimatnya dengan baik, terus kita cara penyampaiannya juga baik, dia pasti ngerti, oh ini kritik loh, oke gue terima. Tapi kalau misalkan kita kayak nggak bagus ya gue kasih taunya bla 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 bla, jadi sekarang kita kayak so tau lah, jadinya dia malah kayak terpancing emosi, terus malah putus pertemanan gitu. Jadi kayak dia terpancing emosi, terus kayak ngebantah kan, kayak apaan sih, lu nggak tahu apa-apa, kayak gitu-gitu kan. Ya benar sih, benar. Terus kalau misalnya nih, kan kita bisa lihat ya, kalau misalnya kayak orang-orang yang kayak lebih mementingkan diri sendiri, terus kayak mementingkan diri sendiri tadi kan sudah ya, terus habis itu kayak egois lah gitu, itu bisa dibilang kenakalan nggak sih? Maksudnya kayak dia egois nih, kayak aduh nggak mau tahu, yang penting gue dapet nilai bagus, gue nggak peduli lu kayak gimana, itu tuh masalah. Oke, kalau untuk egois dan selalu pentingin diri sendiri, menurut Koko bukan kenakalan remaja. Karena apa? Sifat egois ini bisa dibilang karena apa ya, sifat yang timbul secara murni dari dalam diri kita masing-masing. Dan sifat egois ini nggak bisa dipaksakan dengan apa ya, material apapun atau benda apapun gitu. Jadi ya murni dari diri kita sendiri yang timbul rasanya egois. Kayak misalkan nih, kamu menang kan, kalau sekarang bisa dibilang lotre lah ya, lotre dapat 100 juta gitu. Terus ada tiba-tiba temen kamu nih mau mintalah kan gue udah bantuin lu ini gitu buat menangin lotre itu. Terus akhirnya kamu ngomong, ngapain? Gak lah, ini 100 juta buat gue aja. Itu kan masuknya ke egois kan. Dan itu yang apa ya, yang jadinya bisa dibilang menurut Koko bukan kenakalan remaja sih. Karena kenakalan remaja itu Koko bisa bilang adalah suatu hal yang mempengaruhi banyak orang di sekitarnya dan bisa mempengaruhi dengan kehidupan sendiri kayak gitu. Jadi kayak kita lebih berhati-hati, terus kayak mungkin membatasi aja kali ya, benar-benar. Terus misalnya nih, kayak kita ngelakuin hal-hal yang kayak misalnya kayak gimana ya bilangnya ya, kita udah terlanjur terus kita mau berhenti, itu bisa nggak sih? Maksudnya kayak kita gimana nih caranya biar berhenti gitu? Kalau misalnya ditanya bisa atau enggak, pasti bisa. Tapi baik lagi kita nggak tahu loh kapan waktunya. Baik lagi kayak sadar nggak sih, apa kita sadar nggak sih kalau yang kita lakuin ini kenakalan remaja atau bukan? Tapi dalam jangka waktu yang lama atau bukan? Sama dengan juga ya berhentinya ini, kita bisa dibilang pasti bisa buat ngestopin buat melakukan kenakalan remaja, tapi kita nggak tahu kapan waktunya. Bisa bentar, bisa lama, tergantung cara dia berpikir, bisa mengolah apa ya, bisa dibilang melokasikan apakah yang dia perbuat ini baik atau enggak, bagus atau enggak gitu sih. Oke. Jadi kan si Kak Kaisar nih ada bilang kan, kayak yang misalnya bilang berteman sama siapa aja boleh sampai narapidana ya kan, boleh jadi teman. Luar biasa. Berarti kamu ini friendly sangat ya? Bisa dibilang friendly. Oke. Kamu berteman siapa aja? Oke, kita mulai besok kita bestie ya? Pasti. Oke, boleh. Oke guys, jadi yang dari Cesar ngomong tadi, aku dapat sebuah kesimpulan nih. Kayak teman itu faktor terbesar dari perubahan diri. Kita temenan sama siapa aja boleh, tapi yang perlu kita waspadai ada lingkungan kita sendiri gitu. Jadi buat kamu nih yang mudah terpengaruh oleh lingkungan lain,
atau kayak ya mungkin cepat terbawa suasana ya, itu lebih baik pilih teman sih. Nggak apa-apa kita bisa dibilang sebagai orang yang kayak lu mau pilih teman-teman, lu mau pilih teman, lu mah jahat gini ya orang ini. Tapi kalau itu demi perbaikan atau demi kita sendiri itu nggak masalah, asal dengan catatan kita memilih teman dengan tidak menjatuhkan orang lain. Oke? Ya gimana Jasar? Setuju banget, dan guys bawahi open minded. Itu bisa dibilang satu akar yang penting supaya kita bisa tahu loh mana yang baik dan buruk, dan open minded ini tuh benar-benar terpakai di masa-masa remaja kita, dan itu yang bakal jadi satu acuan yang pastinya akan berpengaruh juga terhadap kedepannya nanti, ke dewasanya nanti, sampai punya anak, punya cucu, punya buyut pun itu terpakai gitu loh. Benar-benar. Ya gimana ya, kita udah mulai lumayan lama nih ya ngobrol. Pegel banget. Pegel gak? Lumayan sama sih. sih, pegel. Iya. Di host itu tidak mudah ya guys. Oke, kan percakapan kita yang seru sekali ini nih. Tadi kenakalan yang tadi ada yang nyebelin, ada yang lucu. Tadi sampai ngakak banget ya. Iya, waduh itu. Aduh kacau ini mah dari rumah aja kayak yang banyak banget kayak yang udah kita bahas ya. Ya walaupun belum kita bahas tuntas, tapi mungkin next episode kita bakal lebih menarik. Oke. Nah, topik hari ini kan sangat relate sama kehidupan kita ya. Jadi kayak kita yang sedang semangat-semangatnya explore dunia, kayak explore hal-hal baru, itu tuh sangat penting ya. Penting banget. Jadi kayak pentingnya kita perlu waspadai dan menyadarinya. Istilahnya kayak kita sekarang lagi yang masih sekolah ya, kayak masih SMP, masih SMA, masih perlu diingat kalau kalian ini masih di dalam satu kolam renang gitu loh, dan guru ini sebagai pelatih renangnya. Jadi kalian masih belum bebas. Istilahnya kayak kalian di satu tempat kolam renang dan kalian nggak bisa keluar gitu aja. Kalian harus ada izin dari guru dulu, guru tahu dulu. Jadi kalian masih dalam satu pantauan lah. Nah, ketika kalian udah lulus, kalian kayak istilahnya dilayarin atau dibuang ke lautan yang lebih luas lagi, yang dimana itu ya kamu sendiri yang harus survive di situ loh. Jadi ya jangan pernah melewatkan masa-masa paling menyenangkan di SMP atau di SMA, tapi ya menyenangkannya pun jangan sampai terjumus ke dalam kenakalan remaja kayak Koko bilang itu. Dan carilah jati diri sesuai dengan bakat yang memang di-passionin, tanpa merusak bisa dibilang nama baik orang tua, nama baik teman, ataupun nama baik diri sendiri. Itu yang perlu diwaspadai dan perlu dihindari. Jadi carilah jati diri sesuai dengan kemampuan yang ada dan dengan cara yang paling efektif dan efisien gitu. Jadi nggak salah yang kita tuh kayak eksplor hal-hal baru, kayak mencari hal-hal baru, itu semua amat sangat dinormalisasikan. Betul. Asal kita sebagai batas wajarnya saja ya. Berarti bisa dibilang masa depan itu bisa saja kalau kita ngehancurin sama kita ngeinginnya. Tapi bahasanya ya kayak kita sama aja dibilangnya kita tuh pilihan kita sendiri gitu, menentukan kita masa depan tuh seperti apa ya kan. Soalnya satu langkah kamu itu benar-benar berharga, gimana sih kamu ke depannya gitu. Oke guys, jadi intinya pada podcast kita hari ini, menikmati masa muda dan merusak masa depan itu tuh beda tipis. Jadi kita harus lebih waspada dan hati-hati. Oke, gimana episode hari ini, menarik bukan? Kalau kalian misalnya nih punya cerita-cerita menarik lainnya kayak hal-hal baru, bisa komen di bawah biar kita bisa terus upload lebih banyak hal-hal yang menarik. Oke, jadi jangan lupa like, komen, subscribe, dan yang paling penting subscribe itu nyalakan loncengnya biar dapat notifikasi dari kami. Oke, see you guys. See you. Terima kasih.